Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Koordinator BK, yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta kegiatan desiminasi. Alhamdulillahirrabbilalamin, hari ini kita dapat berjumpa dalam rangka kegiatan desiminasi modul 1.4 mengenai budaya mutu untuk calon guru penggerak angkatan 10. Sholawat yang paling agung dan salam yang paling mulia teruntuk junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kegiatan hari ini nanti akan bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan bacakan susunan kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan oleh Koordinator BK. Yang ketiga, desiminasi modul 1.4 mengenai budaya mutu untuk calon guru penggerak angkatan 10. Dan yang terakhir, penutup. Bapak Ibu, mari kita buka pembuka kegiatan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan selanjutnya yaitu sambutan oleh Koordinator BK. Kepada Ibu Fariha, Sarjana Pendidikan, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Bapak Arif Saifuddin, kepada yang kami hormati Bapak Ibu peserta desiminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di SMK Negeri 1 Bawang, Banjarnegara. Alhamdulillah, mari kita bersyukur. Mari kita panjatkan puja dan puji kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan desiminasi yang dilaksanakan oleh Bapak Arif Saifuddin. Tak lupa, mari kita aturkan salawat dan salam ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pada siang hari ini berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa berkumpul, bertemu di ruang BK ini untuk mengikuti kegiatan desiminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Mari nanti kita bersama-sama untuk mengikuti secara baik dan aktif kegiatan apa atau ide-ide apa yang akan disampaikan oleh Pak Arif Saifuddin, informasi apa yang akan disampaikan oleh Pak Arif Saifuddin. Insya Allah kegiatan ini akan sangat bermanfaat, akan membawa perubahan yang besar, akan perubahan tersebut tidak hanya pada Pak Arif Saifuddin dan guru lain yang sebagai calon guru penggerak, tetapi juga pada diri kita, para guru, para pendidik, dan juga insya Allah kepada anak didik kita. Nah, harapan kami setelah nanti informasi, ide-ide itu kita dapatkan dari Pak Arif Saifuddin, nanti apa yang kita dapatkan itu nanti dapat kita terapkan, dapat kita manfaatkan sebaik mungkin, kita menerapkannya di sekolah ini untuk anak didik kita, sehingga insya Allah perubahan itu akan sangat berarti dan akan membawa kemajuan yang luar biasa pada generasi kita, generasi anak didik kita selanjutnya. Demikian Bapak Ibu, sambutan dari saya. Mudah-mudahan nanti acara ini akan berjalan lancar sampai berakhir. Mari kita bersama-sama mulai dari saat ini kita mendengarkan
apa yang akan disampaikan oleh Pak Arief Saifuddin dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Ibu Fariha. Kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti, yaitu diseminasi modul 1.4 mengenai budaya mutu untuk calon guru penggerak angkatan ke-10. Kepada beliau Bapak Arief Saifuddin, Sarjana Pendidikan, disilahkan. Ya. Sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak kenikmatan, nikmat sempat, nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang BK ini tanpa halangan suatu apapun. Sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan sahabatnya di yaumul akhir. Yang terhormat Ibu Istina selaku WKS, yang terhormat Ibu Fariha selaku koordinator BK, yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulai masuk materi, mungkin ada baiknya biar kita refresh dulu. Karena tadi habis tegang ngawasi ya, istirahat. Nah, ini biar on dulu. Karena materinya cukup lama ini ya, biar on dulu. Jadi kalau ice breakingnya nggak pakai gerakan Bapak Ibu. Tapi ini kita mencoba untuk memfokuskan ya. Jadi ada clue. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mempraktikannya dengan siswa. Ada yang pernah melakukannya, clue-nya adalah orang ketiga. Wow, orang ketiga ya Bu. Nah, jangan lupakan orang ketiga. Ya, perhatikan clue-nya, jangan lupakan orang ketiga. Ya. Jadi kalau orang tiga itu sangat berharga, makanya jangan dilupakan. Nah, itu ya. Oke. Orang pertamanya Bu Fariha, orang kedua Bu Vena. Orang ketiga siapa? Salah. Betul. Ya, betul. Saya ulang lagi. Orang pertamanya Bu Endar. Orang kedua Bu Eri. Orang ketiganya siapa? Orang ketiganya siapa? Salah. Orang ketiganya Bu Vena, betul. Jangan lupakan orang ketiga. Wes sakit lagi ya. Oke. Orang pertamanya Pak Eko, orang keduanya Bu Darlina, orang ketiganya? Betul sekali. Tepuk tangan dong. Nah, artinya sudah on kembali ya. Oke. Yang belum paham nanti buat PR ya. Ya, sebenarnya masih banyak lagi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk berbagi pemahaman dan penerapan budaya. Sebenarnya kita belajar bersama tentang penerapan budaya positif di sekolah kita. Latar belakang, sekolah merupakan institusi pembentukan karakter. Oleh karena itu, budaya positif perlu diciptakan agar dapat mendukung pembentukan karakter murid yang diharapkan. Budaya positif ini sekolah ialah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Latar belakang ini sebenarnya ini yang kita harapkan, Bapak Ibu. Jadi kalau di SMK itu kan kita mengikuti tuntutan dunia industri. Saya pernah mendapatkan sebuah cerita itu dari teman saya yang menjadi HRD itu, bahwa ketika merekrut karyawan lulusan SMK itu ternyata yang diutamakan itu bukan hard skillnya atau keahlian atau kemampuan dia dalam praktek,
tapi justru yang menjadi utama adalah soft skill. Nah, soft skill ini adalah karakter Bapak Ibu. Jadi kenapa mereka menginginkan soft? Jadi soft skillnya dulu yang di atas, baru hard skill. Kalau anak yang memiliki soft skill yang bagus, karakter yang bagus, maka dia akan dapat mengikuti. Kenapa Bapak Ibu? Karena hard skill itu bisa dilakukan hanya dalam waktu 3 bulan, 2 bulan dalam masa training. Itu anak-anak sudah bisa bekerja. Tapi soft skill pembentukannya itu lama, bertahun-tahun. Kadang kita mendidik anak kita dari kelas 10 sampai kelas 12, kita membentuk soft skill saja sampai kelas 12 kadang belum. Ya, pembentukannya lemah, kan yang diinginkan itu. Kemudian ini yang melatar belakangnya adalah karakter, ya. Konsep inti yang akan kita pelajari ya tentang budaya positif itu adalah teori kontrol, ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian ada motivasi perilaku guru, kemudian ada posisi kontrol guru, kemudian ada segitiga restitusi, ya. Baik, dari materi ini mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti semuanya sampai selesai dan dapat pemahaman baru. Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin kuat, ya. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, ya. Nanti akan jelaskan motivasi internal seperti apa. Manfaat disiplin diri dapat menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan dihargai dan bermakna. Mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, mempelajari bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka. Perubahan paradigma stimulus respon, lawan teori kontrol. Jadi Bapak Ibu bisa simak ilusi guru mengontrol murid. Kalau ada kata ilusi, artinya sebuah bayangan hayalan. Ya, hayalan. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Tapi terkadang kita guru itu punya egoisme bahwa guru itu ya harus mengontrol murid, murid harus nurut sama guru. Ya, karena perubahan paradigma ini ilusi banyak dan ini sepertinya salah, ya. Jadi menurut ilusi guru pengontrol murid ini nggak bisa terjadi. Kenapa? Karena ya, murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Itu hanya bersifat sementara. Ketika nanti ada perintah, itu hanya bersifat sementara dan nanti akan kembali lagi. Seperti itu. Jadi ilusi, hanya ilusi ini. Ya, jadi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik ya dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ya. Jadi kadang kita selalu mengkritik orang, kemudian membuat merasa bersalah pada anak yang bertujuan untuk menguatkan karakter dia agar dia lebih disiplin, dia akan lebih yang lain-lain. Itu salah Bapak Ibu, itu hanya ilusi, ya. Menggunakan kritik dan rasa bersalah itu mengontrol murid menuju pada identitas gagal, ya. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Karena kalau sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi kadang kita ngomongi, mengkritik, membuat rasa bersalah anak, tapi dengan kalimat-kalimat halus. Tapi itu mengena sebenarnya. Mengena kalimat halus itu, kadang kita nggak menyadari bahwa kita sedang melakukan sebuah kesalahan di situ, ya. Kesalahan bahwa kita mengkritik itu salah. Di situ mengkritik dan untuk menguatkan karakter itu salah. Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, ya. Ada kakak kelas senior kemudian dia memaksa adik kelasnya, ya. Itu sebenarnya ilusi, ya. Dan era sekarang itu sudah berubah Bapak Ibu, ya. Jadi ada orang dewasa, zaman dulu kan orang dewasa, zaman saya kecil kalau saya jalan di situ ada kumpulan orang dewasa, mau lewat saja di situ sudah ada rasa takut. Begitu melewatinya pasti ada salam, ada nunduk seperti itu, kula nuwun dulu, ya. Itu. Jadi kalau
sekarang paradigma seperti itu. Jadi kalau ilusi bahwa orang dewasa itu ini benar. Jadi hanya ilusi kalau orang dewasa itu bisa untuk memaksa anak ya. Arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu, tidak digunakan sama sekali. Disiplin ini berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka berdasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Ya, jadi Bapak Ibu mungkin sudah melakukannya dan banyak yang mungkin masih berpemahaman bahwa disiplin, kata disiplin itu adalah anak harus nurut dan biar disiplin anak harus dihukum. Dan itu salah Bapak Ibu ya. Jadi membuat anak itu disiplin itu nggak harus dengan hukuman. Itu menjadi alternatif terakhir ya. Apabila sudah dilakukan proses-proses, kalau misalkan boleh melakukan hukuman tapi alternatif terakhir itu baru boleh ya. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Diana Goshen itu dalam bukunya Restoration School Disiplin menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama, untuk menghargai ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Inilah tingkatan terendah. Jadi tingkatan terendah pada diri manusia itu seperti itu. Jadi kita melakukan sesuatu itu hanya untuk membuat kita nyaman dan menghindari. Kita saja ini sebagai Bapak Ibu guru, terkadang kita berangkat kasih tepat waktu. Karena nanti kalau kita terlambat ada hukuman. Itu sudah merasa nyaman. Jadi disiplin itu adalah disiplin yang muncul dari luar, bukan dari dalam. Karena ada sesuatu yang mengikat kita, absensi, ya. Jadi kalau kita terlambat, berarti nanti saya ada dapat hukuman, ditegur dan sebagainya, ya. Ini yang paling rendah. Jadi yang paling rendah itu adalah membuat rasa nyaman dan menghindari sebuah hukuman, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya kalau melakukan seperti ini, saya mendapat pujian dari orang lain. Saya kalau melakukan seperti ini, saya akan mendapatkan hadiah atau reward dari orang lain. Ini banyak sekali contohnya. Jadi kalau motivasi seperti ini satu tingkat di atas yang tadi yang nyaman dan hukuman ini. Tingkat di atas. Jadi dia akan melakukannya, tapi dia melakukannya dengan ada embel-embelnya. Dia melakukannya karena ada penghargaan, dia melakukannya karena ada imbalan. Jadi dia tidak muncul dari dalam diri. Ya, seringkali anak-anak juga dia melakukannya, dia motivasi, dia belajar, dia menjadi anak yang kelihatan pinter, tapi ada motivasi di balik itu, dia ingin mendapatkan penghargaan dari Bapak Ibu guru yang mengajar, dia ingin dipuji atau ada sesuatu yang reward, sesuatu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya, nanti kalau bisa mengerjakan soal ini saya kasih uang 100.000. Nah, dia motivasi itu adalah motivasi yang mengharap imbalan. Dia akan bekerja keras, dia akan belajar untuk mendapatkan uang 100.000, artinya imbalan. Kalau nggak ada uang 100.000, dia nggak akan mengerjakan dan nggak akan belajar sekuat itu, ya. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini yang harus dimiliki oleh kita semua, ya. Jadi motivasi itu bersifat internal, ya, bersifat yang muncul dari dalam diri sendiri, ya. Susah memang ya untuk memperhatikan ini, apalagi kita menularkan kepada anak, tapi kita harus berusaha bahwa memunculkan motivasi anak itu diharapkan adalah motivasi yang timbul dari dalam diri atau motivasi internal, bukan eksternal. Bukan karena yang pertama untuk menghindari hukuman agar rasa nyaman, atau yang kedua hanya imbalan, atau hanya untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Bapak Ibu, kalau dulu ada namanya kesepakatan kelas, Bapak Ibu, dan sekarang kesepakatan itu dirubah menjadi
keyakinan. Ya. Dan kenapa bukan peraturan? Ya, pernyataan berikut adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Contoh, karena kalau kita pakai helm, kita tidak ditilang. Atau kalau pakai helm kita selamat. Itu contohnya, itu peraturan, ya. Kemudian kalau kita pakai masker dan seterusnya itu adalah alasan karena kita kepengen sehat. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa memperlakukan dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, motivasi yang timbul dari diri sendiri. Ini keyakinan kelas Bapak Ibu, ya. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak. Jadi Bapak Ibu mulai besok bisa mempraktekannya, Bu. Di kelas itu nanti terutama wali kelas, atau ini bukan hanya wali kelas, semua Bapak Ibu guru boleh membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang dulu sudah Bapak Ibu buat. Tapi di sini ada banyak perbedaan. Jadi tidak boleh menggunakan kalimat negatif, ya. Harus menggunakan kalimat positif, ya. Bersifat abstrak, artinya menyeluruh. Semuanya boleh kita sepakati. Semuanya boleh menjadi keyakinan kelas asal itu positif. Makanya bersifat abstrak, tidak hanya kan dengan saat pembelajaran, tapi semuanya, ya. Keyakinan kelas berupa pertanyaan atau pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, semuanya positif, nggak boleh negatif. Tidak boleh itu kalimat negatif. Ya, gunakan kalimat positif. Jangan itu adalah kalimat negatif, ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, dipahami oleh semua warga kelas. Pendek, ya. Jadi kalimat yang singkat. Jadi nanti bisa dimulai dengan membagikan sebuah kertas, anak-anak bisa disuruh untuk menulis apa keyakinan yang mereka inginkan. Ditulis kemudian nanti dikumpulkan. Kalau yang sama dipisah, nanti kalau yang berbeda kemudian ditulis ulang. Itu akan menjadi sebuah keyakinan yang nanti akan disepakati oleh semua siswa. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya. Semua warga kelas hendaknya ikut mengontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Semua warga kelas, artinya siswa yang ada di kelas itu berkontribusi, semuanya harus mengisi keyakinan-keyakinan kelas yang mereka inginkan. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Keyakinan kelas bersama murid berdampak positif. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi saya mengambil sampel hanya sedikit keyakinan kelas. Datang ke kelas tepat waktu. Mengangkat tangan sebelum berbicara. Menjaga kebersihan ruangan. Menghargai pendapat teman. Mendengarkan dengan seksama saat pelajaran berlangsung. Ini semuanya adalah kalimat positif. Dan Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat yang lain yang lebih abstrak lagi. Misalkan disapu setiap selesai pelajaran. Boleh. Berbicara seperlunya. Izin saat keluar. Boleh. Sedetail mungkin boleh. Kalau keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kesenangan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Contoh kalau misalkan ada kalimat seperti ini. Saya bangga, saya dapat nilai 9. Itu termasuk kebutuhan manusia nomor 1, 2, 3, 4, 5. Saya bangga mendapatkan nilai matematika 10. Betul, penguasaan. Ya. Saya senang jalan-jalan ke pantai. Kebutuhan dasar 5. Betul, ya. Saya ingin pergi kemanapun sesuka hati.
kebebasan, betul ya. Itu contoh dari 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru ya. Itu posisi penghukum, posisi membuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, kemudian posisi manajer. Nah, sekarang Bapak Ibu ya, selama berkarir menjadi guru sampai saat ini, kira-kira posisi kontrol yang sering dilakukan Bapak Ibu itu yang bagian mana? Bu Darlina, posisi kontrol yang Bu Darlina sering lakukan? Penghukum atau membuat rasa bersalah, Bu Darlina? Penghukum ya, Bu? Nah, penghukum. Jadi kalau posisi kontrol penghukum, biasanya Bapak Ibu guru itu cirinya dia sering menggunakan kalimat yang keras. Ya, kalau ada salah itu langsung diberi hukuman. Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu nggak bisa? Itu penghukum. Ya. Jadi selalu menyalahkan, selalu membentak, kemudian memarahinya dengan nada yang keras. Itu posisi kontrol membuat penghukum. Kemudian kalau membuat rasa bersalah, biasanya menggunakan kalimat yang lebih halus, Bapak Ibu. Ya, kamu apa nggak kasihan dengan saya? Saya itu sudah perhatian sama kamu. Ya, tapi kamu nggak merasa seperti itu adalah posisi membuat rasa bersalah seperti itu ya. Kemudian posisi teman. Posisi teman artinya kita memposisikan diri pada siswa ya. Posisi teman. Jadi kita kadang menanyakan kenapa kamu seperti ini dan seterusnya. Dan kita memposisikan diri sebagai siswa. Kemudian posisi pemantau biasanya dia akan melibatkan sesuatu yang data-data yang dia miliki. Kenapa kalau terlambat aturannya, kalau terlambat bagaimana dan seterusnya. Kemudian posisi manajer ini yang paling utama. Dari 1, 2, 3, 4, 5 itu saya yakin Bapak Ibu mungkin ada yang sudah sampai levelnya pada posisi manajer. Karena di posisi penghukum itu ya tidak bisa, sebenarnya penghukum itu sebenarnya tidak bisa diterapkan ya. Selalu menyalah, kamu salah, semuanya membentak-bentak. Kemudian posisi membuat orang bersalah, ini sebenarnya juga tidak bisa digunakan. Teman juga ya, kenapa kok posisi menjadi teman kok kurang baik digunakan ya. Jadi kalau kita posisi kepada teman ini, ada suatu kecewaan yang mungkin nanti dia akan merasa bahwa guru itu bukan temannya lagi. Ya. Dan siswa tidak akan menghargai. Ya. Kenapa? Justru teman ini sebenarnya boleh, akan tapi dalam 5 kontrol ini teman tidak dianjurkan di sini ya. Karena murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan dia tidak akan nurut dengan guru lain kalau teman. Contoh nih, Bu Endar misalkan dia memposisikan diri sebagai teman kepada salah satu siswa. Semuanya nurut, anaknya nurut sekali sama Bu Endar. Tapi dia hanya dengan Bu Endar. Dia tidak akan memperlakukan nurutnya itu kepada Bu Dewi. Karena dia memposisikan teman, makanya itu tidak kurang ya pada posisi kontrol ini ya. Pemantau, kalau pemantau ini ya, jadi dia menolak peraturannya apa, kenapa terlambat, aturan terlambatnya apa, nanti di poin dan sebagainya, itu pemantau ya. Ini ya, Bapak Ibu guru itu dituntut menjadi seorang manajer. Jadi kalau orang manajer, kalau anak merasa bersalah, anak itu dipanggil kenapa ya, kemudian dibimbing ya sampai selesai, sampai pada akhirnya anak itu menyadari bahwa dia salah. Anak itu menyadari dia salah dan dia mau memperbaiki. Dan kalau manajer, dia membantu memberikan solusi, dan solusi itu muncul solusi dari dalam diri siswa tersebut. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya.
Kalau bahasa perbankan restitusi itu adalah pemberian denda ya. Tapi kalau di sini enggak, Bapak Ibu. Jadi restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan guru. Kalau di BK kita sudah sering melakukannya ya, proses dialog, komunikasi, ada konseling individu, konseling kelompok dan lain sebagainya untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ini kalau di BK sudah sering melakukannya. Jadi BK itu adalah layanan seperti ini ya, untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi azan nggak break dulu ya. Sebentar Bu. Mohon izin. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sebelum ke sesi terakhir ini, sesi segitiga restitusi, dari penjelasan di awal sampai tadi 5 posisi kontrol, saya ingin mendengar tanggapan mungkin atau pertanyaan dari Bapak Ibu guru atau berbagi pengalaman yang Bapak Ibu sudah pernah lakukan dalam 5 posisi kontrol ataupun tadi ya sebagai penghukum dan seterusnya ya. Bapak Ibu silahkan kalau ada yang mau memberi pertanyaan, pernyataan atau sebuah tanggapan atau berbagi pengalaman boleh. Monggo Bu Istina mungkin. Ada konsekuensi, ada Betul. Betul. Mungkin yang dengan gaya positif ini mungkin akan guru-guru ya, terutama yang mungkin saat ini bisa mengikuti diseminasi pelajaran kemarin dari Pak Andi yang nanti hari ini gitu kan, semakin paham karena ikut satu kali aja kemarin belum paham ya. belum paham. Jadi nanti mungkin kan di sini banyak tukang Iya. yang ikut mudah-mudahan dengan berkali-kali kita diikutkan masukin itu mungkin lebih paham. Kita semakin paham dan bisa membedakan hukuman, restitusi dan mana yang baik. Ya. Betul Bapak Ibu, terima kasih Bu Istina. Jadi kita kembali ke belakang bahwa yang kita inginkan adalah kita menjadi guru yang manajer. Kalau tadi yang penghukum, kemudian yang membuat orang bersalah, kemudian menjadi teman, itu tidak disarankan di sini. Ya, kalau penghukum itu kadang kita sering melakukannya dan itu menjadi hal untuk paling gampang untuk mendisiplinkan anak. Ya, apalagi dalam aturan kesiswaan itu, kalau misalkan anak melanggar kemudian dipoin itu kan salah satu bentuk hukuman. Ya. Kemudian terlambat ikut upacara, kemudian maju disuruh baris di depan, terus membersihkan, itu sebuah hukuman. Nah itu sebenarnya nggak boleh, karena itu nanti anak itu akan merasa bahwa dia akan selalu akan menghindar dan dia mungkin akan melakukan hal yang sama dan dia tidak merasa bahwa ini muncul dari dalam diri untuk disiplin, bahwa fungsi untuk upacaranya itu apa ya. Saya harus ikut upacara itu, manfaatnya itu apa, dia nggak muncul. Dia nanti kalau misalkan dia nggak terlambat upacara, dia hanya untuk menghindari hukuman, bukan karena dia tahu manfaat upacara itu apa. Seperti itu. Jadi ada konsekuensi, ada beda hukuman dan konsekuensi. Kalau misalkan ada contoh, ada siswa terlambat datang masuk gerbang, ya, terus kebetulan yang petugas STP 2K-nya misalkan Pak Hartawan, kamu terlambat 10 menit, maka kamu sekarang push up 10 kali. Itu adalah hukuman, ya. Kalau konsekuensi seperti ini, kalau misalkan saya lagi ngajar di kelas, misal Bapak Ibu lagi ngajar di kelas, kemudian tiba-tiba ada yang maju ke depan, kemudian nyenggol laptop saya, jatuh, brak, laptopnya jatuh.
Nah, konsekuensi berarti saya harus mengatakan bahwa ini laptop jatuh, berarti rusak. Maka kamu harus bertanggung jawab dan mengganti atau memperbaiki laptop tersebut. Itu konsekuensi. Itu perbedaannya. Pertanyaan. Boleh. Tadi menyebutkan kalau si poin tadi ya, yang si poin Iya. ketika anak itu nanti melanggar, berarti nanti dia dapat, kalau kita langsung beri poin, kan berarti itu hukuman. Bentuknya hukuman, betul. Sementara yang jadi kita, Betul. nah, tapi kan ketika poin tertentu poin tertentu misalnya 25 kalau nggak salah, itu akan mendapatkan pendampingan dari BK. Betul. Seperti itu. Ya. Nah itu kalau yang namanya pendampingan fisika, kalau yang ada di situ masuk yang mana? Apakah bisa disebut? Ini kan seperti kalau memberi poin kan seperti memberi tanda ke anak. Betul. Mana Iya. yang harus diberi poin? Iya. Gitu kan? Nah setelah itu kan ada tindak lanjut nih. Ada tindak lanjut dari BK melaksanakan pendampingan. Nah di situ di teori ini ya, itu termasuk apa itu? Ya. Apakah apa gitu ya? Kalau di sini, kalau pendampingan ini nanti masuk di segitiga restitusi. Nanti saya akan tampilkan itu, Bu. Tampilkan di segitiga restitusi. Nanti kita ada berdialog dengan siswa. Kalau dalam BK itu adalah konseling individu. Nanti kan saya tanyakan. Biar si poin yang kita laksanakan itu nggak seperti masalah banget. Iya. Jadi kan dari apa yang sudah kita laksanakan supaya itu tidak jadi hanya sekedar hukuman gitu kan. Harusnya kan ada tindak lanjut untuk Iya. gitu. Jadi tindak lanjut yang sering kita lakukan di BK itu lebih mengarah sebenarnya kita di BK pun belum menjalankan ini semua Bapak Ibu, karena teori ini memang harus prosesnya lama Bapak Ibu, panjang sekali. Jadi kalau kita lebih ke ini masih memantau, ini kalau manajer masih jauh Bapak Ibu. Dan terkadang saya pun masih yang ini Bu, menghukum. Tanpa saya sadari, saya juga melakukan menghukum. Jadi saya di jam pertama BK itu terkadang kalau anak yang datang terlambat masuk kelas, itu kan pasti dia berdiri di depan. Berdiri depan salim, terus berdiri, saya tanya satu-satu, kemudian anak suruh memimpin ice breaking. Tanpa sadar itu adalah sebuah hukuman bagi mereka. Dan besoknya lagi, kalau misalkan ada yang datang terlambat lagi, kok nggak diperlakukan seperti itu, maka teman-teman yang lain juga akan ngiri. Itu hukuman. Dan saya juga masih melakukan itu. Kemudian teman, saya lebih ke teman. Jadi ini, dan ternyata ini pun harus disesuaikan. Dan nggak boleh terus-terusan menjadi teman. Karena nanti anak tidak patuh dengan orang lain. Ketemu saya salim, salaman, say hello. Ketemu saya teriak-teriak. Tapi nanti kebalikannya, ketemu Bu Fariha, dia cuek. Maka itu posisi teman. Seperti itu ya. Nah, tadi yang ditanyakan Bu Istina itu adalah maksudnya ini. Jadi setelah mendapat poin sampai 25, maka kita lakukanlah segitiga restitusi di sini. Dan cuma istilahnya beda. Kalau di BK itu kan penanganan pembimbingan, pendampingan seperti itu, kita berdiskusi dengan anak, itu namanya konseling individu. Segitiga restitusi adalah dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi merupakan tahapan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dengan sadar dan terbuka. Artinya kita membuat anak itu mandiri dan bertanggung jawab dengan apa yang sudah mereka lakukan. Tahapan segitiga restitusi itu yang pertama, ini yang paling dasar itu adalah menstabilkan identitas. Nanti saya jelaskan sambil melihat video Bapak Ibu biar lebih jelas. Jadi menstabilkan identitas itu seperti apa, kemudian validasi tindakan yang salah itu seperti apa, kemudian menanyakan keyakinan kelas, ya. Bu Eri, linknya YouTube.
Dibesarkan, Bu. Nanti jangan lupa subscribe ya, Bapak Ibu. Nanti YouTube-nya. Awas, itu. Ini Bapak Ibu, kasus yang pertama Bapak Ibu, kasus yang pertama. Jadi Noval Firmansyah yang ngajar TE tahu nih, kenal. Jadi dia tidur di kelas. Nah, nanti ada Bu, nanti ada percakapannya. Jadi saya absen itu nggak ada satu. Oke, ya. Oke, jadi ini langkah tadi kasus itu ini menstabilkan identitas yang pertama. Jadi menanyakan, ya. Tadi saya masuk kelas itu ketika absen kok nggak ada satu, ya. Kamu ternyata ada yang menunjuk di belakang kamu tidur. Kamu tidurnya jam berapa? Kenapa kamu tertidur? Itu adalah menstabilkan identitas. Seperti itu di awal, ya. Jadi kita mengungkap ya, mengungkap bahwa dia itu kenapa melakukan itu, ya. Kenapa tidurnya, kenapa di sekolah ngantuk, tidurnya jam berapa, dan dia tidur jam 2 malam. Kebetulan Bapak Ibu, ketika saya melakukan ini adalah anak yang sering tidur di kelas. Dan dia tidur jam 2 malam. Pagi kasih ke sekolah, kemudian di sekolah yang ngantuk. Dan di belakang ada fasilitas buat tidur. Tadi ada alas, ada selimut. Iya. Jadi kalau ada pelajaran kosong, pada tidur, ya. Dan di sini validasi tindakan yang salah. Di validasi tindakan salah, saya tidak akan menyalahkan siswa, Bapak Ibu. Jadi di sini kalau tidur ya obat satu-satunya adalah kalau ngantuk, obat satu-satunya adalah tidur. Nah, itu sedang validasi tindakan salah. Jadi saya nggak menyalahkan siswa. Jadi boleh, silahkan kalau mau tidur boleh. Tapi tidur itu ada waktu istirahatnya, nanti pas isoma, pas habis sholat duhur, silahkan kamu tidur. 1/4 jam itu bisa tidur lelap, itu bisa membuat fresh. Itu ya, ini adalah tadi validasi tindakan salah. Nah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Di kelas itu sudah terbentuk keyakinan kelas. Salah satunya adalah tidur di jam istirahat. Jadi kalau keyakinan kelas tidak boleh dilarang, itu nggak boleh dilarang tidur. Tapi harus kalimat positif. Tidur di jam istirahat. Dan ini melanggar. Iya, tidurlah di tempatnya. Nah, boleh. Jadi tidak ada kalimat negatifnya, ya. Nah, ini menyangkakan dia berarti melanggar keyakinan yang sudah disepakati dalam kelas. Mohon maaf Bapak Ibu, ini gestur saya kemarin dikritik, ini salah. Saya harusnya nggak seperti ini nih. Tapi karena di depan kamera memang ada. Kalau BK nggak boleh seperti ini. Harusnya maju sedikit. Kita menghargai lawan bicara. Tapi kalau di kamera beda, Bu. Benar-benar. Ini yang kedua, kasus yang kedua. Gimana? Ini ya. Nah, kemudian ditanya kenapa ini yang sering main juga di sana. Maka ini pelakunya beneran, bukan skenario. Anak disuruh main game ini memang pelakunya. Pertama sama menstabilkan identitas. Ya. Saat bisa pelajaran kamu main HP, ya. Kenapa mau main HP? Dan ini pelajarannya Pak Denar.
katanya matematika dia bosen, jenuh, pusing, nggak bisa. Ya, jadi daripada pusing, dia memilih main HP di sini, ya. Dia memilih main game. Jadi memang karena pelajaran matematika itu sebagian anak menganggap bahwa matematika itu pelajaran yang sangat membosankan, ya, yang sangat menyebalkan. Akhirnya dia mengalihkan itu dengan main game, ya. Nah, kemudian sama tahapan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalau validasi tindakan salah, kita memperbolehkan anak untuk main game, Bapak Ibu, ya. Kita memperbolehkan, boleh main game, boleh silahkan, tapi pada saat jam istirahat atau pada saat pulang sekolah. Nanti kita membuat anak itu dia terbuka ke kita, boleh silahkan main game, boleh silahkan main game asal tidak di jam pelajaran, di jam istirahat atau saat pulang sekolah. Dan game itu bukan menjadi kegiatan yang pokok. Game itu adalah hiburan. Jadi kalau hiburan adalah dilakukan setelah kegiatan pokok selesai, makan, mandi, dan sebagainya, itu sudah selesai, baru itu nanti masuk ke hiburan. Tapi kalau sudah nge-game terus sampai nggak lupa mandi, nggak lupa makan, itu namanya bukan hiburan, tapi kegiatan pokok. Nah, itu harus dikasih pemahaman ke anak bahwa game itu adalah hiburan. Artinya dilakukan setelah kegiatan pokok manusia itu selesai. Kegiatan pokok manusia apa? Tidur, makan, mandi, nanti beribadah, setelah itu selesai dilakukan. Kemudian sama menanyakan keyakinan, ya. Di keyakinan kelas yang sudah terbentuk itu dilarang, tidak ada tulisan dilarang main game. Tapi main game di waktu yang tepat atau main game saat istirahat. Jadi dia akan main game saat istirahat. Ya, ini menanyakan keyakinan dan dia melanggar keyakinan yang sudah disepakati oleh kelas, ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memperluas keyakinan kelas yang mau Bapak Ibu buat, ya, yang bisa untuk mengikat dan mereka itu sadar, ya. Kalau peraturan itu kadang dia nggak sadar, dia hanya melakukan untuk menghindari hukuman. Tapi kalau keyakinan, dia itu akan muncul dari dalam diri. Apa yang sudah disepakati di kelas itu, dia akan melakukannya muncul dari dalam diri sendiri, ya. Oke, di stop dulu boleh videonya. Kembali ke ini dulu, slide-nya. Bapak Ibu, dari tayangan video stiker restitusi tadi, mungkin ada yang beri tanggapan atau pertanyaan atau pengalaman yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Jadi kalau stiker restitusi itu yang melakukan itu bukan hanya guru BK, bukan hanya wali kelas, tapi semua Bapak Ibu guru, ya. Jadi kalau menemukan siswa yang bersalah, itu maka bisa melakukannya penanganannya dengan segitiga restitusi. Slide-nya jangan tuh. Ya, kembali ke slide-nya, Pak. Nah, itu. Oke. Nah, kita kembali lagi ke sini, Bapak Ibu, ya. Jadi bukan tugas wali kelas, bukan tugas guru BK, ya. Kalau kita sering di sekolah kita itu kan masih begini budayanya. Kalau misalkan Bapak Ibu guru menemukan siswa yang bermasalah, maka langsung lapor wali kelas dulu. Wali kelas belum apa-apa, belum mengetahui permasalahannya, langsung lapor ke BK. Jadi Bapak Ibu guru tidak memahami permasalahannya dan tidak mencoba untuk menyelesaikan permasalahan itu, ya. Minimal kita membantu menemukan solusi, ya, solusi dari permasalahan itu, ya. Kita gali semua anak yang bermasalah di sekolahan kita itu di belakang, di latar belakangnya itu pasti ada sesuatu, ya. Yang kemarin ya Bu, si Bu Yoga, ya, ini saya cerita sama Bu Fitri, ya. Jadi Bu Yoga itu sering tidak masuk, ya, sering tidak masuk dan dipanggil orang tuanya juga nggak datang, dan ternyata akhirnya saya home visit dan ternyata luar biasa permasalahannya. Kan seperti itu, artinya itu Bu Fitri juga tahu permasalahannya itu, ya. Nah,
Kemudian dari permasalahan itu nanti kalau misalkan oh ini saya perlu untuk bekerja sama dengan BK, maka nanti bisa langsung koordinasi dengan BK ya, seperti itu. Mungkin sebelum saya akhiri untuk segitiga restitusi, ada yang mau bertanya atau berbagi pengalaman tentang segitiga restitusi? Oh, iya. Sedikit yang saya sampaikan, kalau di setiap kali ada kesempatan di rapat atau ketika kita berkumpul bersama gitu seluruh guru, saya sering menyampaikan dulu bahwa tanggung jawab untuk ketertiban, untuk membangun seperti ini misalkan budaya positif itu adalah tanggung jawab kita semua. Seandainya itu hanya dilimpahkan kepada beberapa orang saja, misalkan ke wali kelas atau hanya ke guru BK, maka itu akan menjadi pekerjaan yang sangat berat. Betul. Maka mungkin ini di lingkungan yang kecil ini pun, saya menekankan mungkin ini kembali saya tekankan apa yang disampaikan Pak Arief tadi, kalau bahwa tanggung jawab untuk membentuk identitas siswa itu adalah tanggung jawab kita semua. Jadi monggo yang menemukan anak yang perlu didampingi, yang perlu apa ya Pak namanya Pak? Ya, menemukan yang anak yang bermasalah. Itu adalah tanggung jawab kita semua. Betul. Seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Arief. Ya, terima kasih Bu Justina. Jadi memang saya juga sering mendapati seperti itu karena monggo sambil jawab mungkin untuk kadang-kadang. Jadi terkadang Bapak Ibu guru itu nyusewu Bapak Ibu ya, banyak yang cuek. Jadi kalau melihat anak yang melakukan kesalahan itu kayak udu anake nyong, kayak nyong orang mulang. Kalau mulang pun ketika dia menemukan anak yang bermasalah itu dia wali kelasnya siapa? Langsung menuju ke wali kelas. Jadi yang sebenarnya dilakukan itu adalah ketika menemukan anak bermasalah, ya itu menjadi tanggung jawab kita ya. Jadi Bapak Ibu guru itu semuanya bertanggung jawab dengan anak-anak kita ya. Jadi yang sering kita lakukan, yang sering kita temukan memang seperti itu. Jadi anak yang bermasalah kemudian langsung ke wali kelas langsung bahkan nggak ke wali kelas, langsung ke BK atau langsung ke kesiswaan. Seperti itu ya. Kemudian mungkin yang lain Bapak Ibu ada yang mau memberikan pertanyaan atau tanggapan? Bu Fariha boleh? Bu Fitri boleh? Pertanyaan Bu Endar? Ya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya, oke. Baik Bapak Ibu, ya daripada tadi materi yang sudah saya sampaikan, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari awal sampai akhir, mari kita melakukan sebuah refleksi, ya, refleksi tentang kegiatan yang sudah kita lakukan pada hari ini. Refleksinya, walaupun ini saya nggak tertulis di sini, Bapak Ibu, saya ingin refleksinya nanti langsung saya tanya one by one. Ya, satu-satu, tapi nggak selalu saya acak random, ya, random, ya, random. Kalau refleksi berarti begini pertanyaannya ya, apa perasaan yang Ibu rasakan, Bapak Ibu rasakan, perasaan yang Bapak Ibu rasakan saat mengikuti desiminasi siang hari ini? Kalau perasaan berarti rasa bahagia. Bu Vita, pakai mic.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya mengikuti kegiatan ini, yang pertama kali saya rasakan yaitu senang karena di sini saya memperoleh ibaratnya ilmu baru yang sebelumnya belum saya peroleh. Itu saja Pak Arif. Ya, terima kasih Bu Vita. Ya, kemudian selanjutnya apa yang mungkin Bapak Ibu akan lakukan setelah mendapatkan pemahaman yang baru tentang budaya positif? Bu Vina, monggo. Iya, terima kasih tanpa salam. Setelah saya mengikuti kegiatan pada siang hari ini, jadi saya kan terbuka dengan selama ini apa-apa yang saya lakukan di kelas, dan insya Allah dengan adanya materi ini akan memperbaiki bagaimana cara bersikap kepada anak, begitu mungkin. Memperbaiki bersikap kepada anak saat pembelajaran. Iya, mungkin karena saya masih banyak kekurangan. Kadang mungkin terlalu mengintimidasi atau dan lain sebagainya terhadap anak, mungkin akan diperbaiki lagi. Terima kasih. Betul. Artinya akan menerapkan budaya positif ya, Ibu. Kalau Bu Endar, monggo. Untuk saya itu juga banyak mendapatkan ilmu yang sementara sebelumnya itu saya sebagai penghukum. Ya, kalau ada anak yang salah itu saya di posisi sebagai penghukum. Ya. Contohnya penghukumnya apa, Bu? Ya, disuruh bersih-bersih atau apa kalau ada yang salah gitu. Tapi yang jelas bukan menghukum fisik, tetapi dalam arti di hukuman positif. Hukuman positif itu saja. Dan saya akan berusaha lebih baik dengan mendapatkan ilmu dari budaya positif itu akan saya praktekkan dalam pembelajaran. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Endar, betul sekali ya apa yang disampaikan Bu Endar, Bu Vina ya. Jadi mulai besok dan seterusnya, mari kita bersama-sama menjadi seorang guru yang memposisikan dirinya sebagai seorang manajer ya. Ketika ada anak yang bermasalah, kita gali permasalahannya, kemudian kita bimbing, kemudian kita mengarahkannya sampai dia menemukan solusi dirinya sendiri ya. Jadi dia muncul dari dalam diri sendiri. Baik Bapak Ibu, refleksi sudah dan waktu juga sudah cukup siang Bapak Ibu, dan perlu setelah ini baru mau isoma belum sholat ya Bapak Ibu, mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Arif Saifuddin. Acara selanjutnya yaitu penutup. Mari kita tutup pada kegiatan pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat kegiatan pada siang hari ini. Saya Eri Kusumawati, mohon maaf atas segala kurangan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nudi Setio, guru SMK Negeri 1 Bawang. Saya mengajar produk kreatif dan kewirausahaan pada prodi agribisnis perikanan air tawar. Setelah saya mengikuti acara diseminasi pemahaman penerapan budaya positif yang dibawakan oleh Bapak Arif Saifuddin, calon guru penggerak angkatan 10,
Saya merasa sangat senang dan alhamdulillah mendapatkan ilmu baru yang bisa saya terapkan pada kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Mudah-mudahan dengan penerapan budaya positif dalam pembelajaran yang saya lakukan akan mampu mewujudkan cita-cita Indonesia Emas tahun 2045. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.